Ya saudara, ini adalah series dari yang minggu yang terakhir dari Originally New. Nah, ini bicara mengenai back to watchfulness, bagaimana kita harus terus waspada. Jadi judulnya karena bicara mengenai waspada, waspadalah, perlunya gereja berjaga-jaga. Amin. Suatu judul yang gak asing ya saudara ya, dari acara TV gitu ya, waspadalah, ya watchful. Kita harus perlu berjaga-jaga dan ternyata gereja perlu berjaga-jaga saudara. Ada yang perlu diwaspadai oleh gereja. Gereja itu siapa? Kita sebagai orang percaya. Ada yang perlu saudara perhatikan. Nah, istilah gereja dapat dibaca di dalam firman Tuhan hari ini. Kalau ada kata gereja di situ, saudara harus melihat kepada diri saudara pribadi ya. Ini catatannya saudara. Nah, firman Tuhan diambil dari Matius 16 ayat 1 sampai dengan 12. Tapi kita hanya membaca satu ayat, yaitu inti daripada apa yang disampaikan. Saya undang saudara untuk kita bangkit berdiri. Satu ayat kita baca sama-sama saudara. 3, 2, 1. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Tuhan, aku berdoa, biarlah Roh Kudus memimpin kami, biar kebenaran-Mu sendiri yang dinyatakan Tuhan. Biarlah Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap orang. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Sekali lagi, ada yang perlu diwaspadai dan ternyata yang perlu diwaspadai adalah ragi orang Farisi dan Saduki. Saudara, dalam perikop pasal Matius 16 ini, Yesus tidak memperingatkan murid-muridnya untuk sesuatu yang dari luar. Bukan musuh yang dari luar. Kalau saat itu berbicara mengenai kebengisan Herodes, tipu muslihat daripada Pilatus, ataupun kekejaman Roma, ia memperingatkan kepada para muridnya tentang sesuatu yang lebih halus, namun berbahaya saudara. Dan itu adalah pengaruh rohani, ajaran rohani. Dan jelas dinyatakan di ayat ke-12, ragi itu adalah ajaran orang Farisi dan Saduki. Ya, ini bukan ancaman fisik saudara, ini bahaya penyesatan rohani. Karena pengajaran saudara itu berpengaruh kepada kita sebagai pribadi. Ya, saudara, apapun kehidupan saudara, tadi pagi Pastor Yesi sudah sampaikan juga, bahwa kita ini dibentuk oleh pengajaran. Segala sesuatu informasi yang saudara percaya sebagai kebenaran, itu saudara dibentuk oleh itu. Itulah hidup kita sampai saat ini. Sebagaimana kita ada, itu kita dibentuk oleh apa yang diajarkan kepada kita dan kita percaya itu. Makanya penting sekali ternyata bahwa kita perlu melihat ajaran dan apa yang kita percaya. Dan saat itu para pemimpin ini, orang Farisi dan Saduki ini adalah pemimpin pada waktu itu. Pengajaran mereka itu diterima saudara. Dan ketika diterima, dan ini hal yang nanti kita akan lihat bagaimana tidak baiknya itu. Itu mereka ajaran ini menyebar seperti ragi. Saudara, ragi itu senyap tapi tidak kelihatan juga gitu ya saudara. Ya, kalau ragi roti seperti yang gambar di depan ini hanya sedikit aja sudah bisa mengkamirkan seluruh adonan. Mengkamirkan itu mengembangkan adonan saudara. Ya, tidak ada masalah dengan ragi roti, tetapi yang Yesus katakan itu cara kerja daripada ajaran yang sesat itu seperti ragi yang senyap sedikit tapi menyebar. Nah, ini dia saudara. Demikian juga dengan pengajaran yang menyimpang maksudnya di sini. Nah, salah satu kunci kata yang kita lihat dari ayat Matius 16 ayat yang ke-6 tadi adalah waspadalah. Prosecete. Ya saudara, ini bentuk kata perintah yang aktif menyiratkan tindakan yang harus dilakukan. Yesus katakan itu saudara. Harus dilakukan secara terus menerus. Dengan intensi, dengan perhatian yang penuh saudara. Ini bukan sekedar hanya perintah sekali untuk dilakukan, tetapi ini sebuah gaya hidup kewaspadaan rohani yang permanen, yang perlu murid-muridnya pegang. Nah, mengapa demikian? Kenapa Yesus berkata seperti itu? Waspadalah untuk sebuah kewaspadaan rohani yang permanen. Karena orang dapat berubah di tengah jalan, saudara. Contohnya jemaat Galatia, Paulus mengatakan dalam Galatia 5 ayat 7 sampai dengan 8, ini sebuah contoh kasus. Di mana dikatakan itu dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Dan ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Dan di ayat selanjutnya dikatakan,
sedikit ragi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Dan ajaran ini ajaran yang dari kaum Judaisme. Mereka yang bertobat, mereka yang percaya Kristus, dan mereka mengatakan bahwa sunat itu sesuatu yang mereka harus lakukan. Ini masalahnya bukan sunatnya saudara, tetapi menambahkan iman kepada sesuatu yang lain. Tidak cukup dengan iman, itu maksudnya. Dan Paulus menentang itu. Jangan kamu ikuti itu, karena sedikit saja saudara itu sudah mengembangkan adonan, itu sudah mempengaruhi kamu. Itu bisa menyimpang. Nah, kembali kepada kata waspada, arti Frans, dia katakan begini, kata waspadalah dalam konteks ini mengandung nuansa berikan perhatian penuh pada dirimu sendiri, bukan orang lain. Perhatikan dirimu. Apakah kamu ada di situ atau tidak, ataukah kamu sehat atau tidak. Ya, itu sebabnya kita perlu selalu menguji diri kita saudara. Apakah kita tetap hidup di dalam iman kepada Kristus ataukah tidak saudara. Mari kita baca bersama 2 Korintus 13 ayat 5a. Dikatakan di sana, ujilah dirimu, kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Yang perlu kita lihat, apakah iman itu menjadi dasar daripada kehidupan kita. Iman Kristen atau iman kepada Kristus adalah inti dari sistem kepercayaan kita sebagai orang percaya saudara. Maksudnya adalah, maksud saya di sini bukan kita keluar dari ruangan ini terus kita nyari, wah ini ragi Farisi, ragi Yahudi, Saduki maksud saya. Kita jadi orang yang ngetes sana sini, bukan saudara. Tapi justru lebih penting adalah kita menguji diri kita, apakah kita ada di situ atau tidak. Dan itulah yang itulah yang Yesus waspada dengan ragi itu. Ya, waspada dengan itu, waspada dengan ajaran itu. Yang dimaksud juga bukan pribadinya saudara, tetapi ajarannya saudara. Apa yang dikatakan dan apa yang diajarkan oleh mereka. Nah saudara, karena apa yang terjadi saat itu rata-rata, tidak semua orang Farisi, rata-rata orang Farisi, karena ada Nikodemus, orang Farisi yang datang kepada Yesus. Rata-rata orang Farisi dan Saduki tidak hidup dengan iman. Sebaliknya mereka hidup di dalam daging dan panca indera mereka. Mereka mementingkan diri mereka sendiri, mereka tidak lihat yang lain, mereka tidak peduli. Itu Farisi dan Saduki, rata-rata seperti itu saudara. Nah, ketika kita hidup tidak dengan iman, kita akan berakhir menentang, menolak, bahkan mencobai Tuhan. Matius 16 ayat 1, di awal pasal yang kita bahas ini, dikatakan di sana, orang-orang Farisi dan Saduki datang kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Saudara, ini menjadi waspada yang pertama. Ada beberapa waspada di sini. Waspada yang pertama adalah waspada terhadap tanda yang salah. Maksudnya apa? Mereka mencobai. Ya, kata mencobai itu kata yang dipakai sama persis yang ditulis ketika iblis mencobai Yesus di padang gurun, saudara. Itu yang dipakai, sama. Dan kata ini lahir dari keinginan tahuan yang tidak jujur. Ini adalah sebuah permintaan yang dirancang untuk menjebak. Itu yang dilakukan oleh para ahli orang Farisi dan orang Saduki. Bukan untuk menemukan kebenaran. Nah, ini yang namanya skeptisisme rohani. Tidak percaya, tidak meragukan, tidak dengan iman saudara. Selalu negatif. Menunjukkan kalau kita menjadi orang yang tidak percaya saudara, ada something yang salah. Bukan berarti kita perlu bukti, kita perlu data memang. Tetapi dalam kehidupan rohani kita, maksudnya di sini saudara perlu hidup dengan iman. Dan tetap di dalam iman. Amin. Itu dia. Jadi situasinya adalah skeptisisme rohani versus iman yang sejati saudara. Ya, tidak percaya. Iman sejati bergerak dari pengetahuan kepada bukti. Ibrani 11 ayat yang pertama katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Ini kita bicara mengenai bagaimana firman itu dikatakan
Dan bagaimana bukti itu bahkan belum terjadi, tapi itulah yang menjadi bukti adalah iman kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar. Ya, iman, kalau kita bicara iman, iman itu hanya percaya kepada firman. Saya katakan bukan karena saya percaya kepada seseorang berarti saya beriman kepada seseorang, bukan saudara. Tapi iman itu hanya dapat berlaku percaya kepada firman. Jadi saudara, di sini kita lihat skeptisisme yang terjadi adalah berkedok rohani. Dan ini bergerak sebaliknya. Menuntut bukti dulu baru bersedia percaya saudara. Ini skeptisisme rohani. Agak sulit, tetapi maksudnya di sini orang-orang yang tidak percaya. Yang selalu meragukan. Tapi parahnya lagi akan tetap menolak meski sudah mendapat bukti saudara. Wow. Kenapa? Karena tidak dengan iman. Sudah ada bukti, tetap menolak saudara. Pernah menghadapi itu? Jangan-jangan kita yang melakukannya. Jangan sampai saudara. Mari kita uji diri kita. Kita perlu percaya kepada firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, iman yang sejati itu bergerak dari pengetahuan menuju bukti. Pengakuan menuju bukti. Nah, gambar berikut ini, ini gambar Farisi Saduki saudara. Mereka secara historis itu musuh bebuyutan sebetulnya. Mereka itu tidak akur saudara. Karena orang Farisi itu percaya kebangkitan, tetapi orang Saduki tidak percaya tentang hal itu. Tetapi di ayat 1, saudara bisa lihat mereka bersatu padu. Bayangkan itu saudara. Ya, ini sebuah contoh persatuan yang tidak kudus. Ini kolaborasi yang tidak kudus saudara. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan adalah ancaman buat mereka. Bayangkan saudara. Mereka ada di dalam pemahaman tentang firman Tuhan. Tetapi pada kenyataannya Tuhan menjadi ancaman buat mereka. Itulah Farisi dan Saduki. Sampai seperti itunya saudara. Lalu atas permintaan mereka, Yesus menjawab. Pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakan, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Saudara, padahal tidak kurang-kurang Yesus mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Orang sakit disembuhkan. Orang yang kerasukan dilepaskan. Kerasukan setan dilepaskan saudara. Orang mati bangkit saudara. Mereka tidak melihat itu. Begitu banyak tanda. Tapi saudara bisa lihat bagaimana Yesus menjawab dengan luar biasa. Yesus meresponnya di luar daripada apapun juga perkiraan orang. Tapi saudara tahu zaman itu zaman apa saudara? Ketika kamu sayang banget kamu gak tahu tanda-tanda ini. Saudara, ini adalah waktu di masa itu ya. Ini waktu di mana zaman Yahweh atau Allah sendiri melawat umatnya saudara. Yesus lagi berjalan di muka bumi. Mereka tidak tahu tanda itu saudara. Mereka dibutakan. Mereka tidak melihat hal itu. Sayang sekali. Bahkan mereka masih minta tanda lagi. Saudara, orang itu kalau udah mengajar, kalau ini bahaya gitu ya saudara ya. Mereka itu ingin Yesus ikutin maunya mereka. Saudara, inilah bahayanya pengajaran, bahayanya informasi. Saya ingat tadi Pastor Yesi juga ngomong, gosip atau omongan-omongan yang ngomongan tentang sesuatu itu bisa mengalihkan perhatian saudara. Ya, contohnya saya punya telinga itu caplang gitu saudara. Kayak Mickey Mouse gitu misalnya. Aneh gitu ya. Orang gak lihat itu, tapi kalau ada orang bilang, telinganya Pastor Petra caplang gitu. Orang akan lihat ini. Bukan saya katakan mereka, maksud saya, ngerti maksud saya saudara. Yang tadinya tidak melihat, jadi melihat. Salah melihat, salah memperhatikan, salah fokus. Itulah bahayanya pengajaran, informasi saudara. Itu yang membuat ini yang ditentang. Dan Yesus tidak mau dipengaruhi, tidak mau mengikuti apa mau mereka. Dan jawaban Yesus luar biasa. Dikatakan, orang-orang yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Saya berhenti dulu di situ, saudara. Bahasa Inggrisnya evil and adulterous. Evil itu jahat. Mereka adalah orang yang jahat. Ini valid.
Apa yang dikatakan Yesus itu menunjukkan mereka sesungguhnya jahat dan adulterous. Nah, jahat di sini karena mereka tidak punya belas kasihan. Jahat di sini mereka lebih menitik beratkan peraturan daripada kasih atau belas kasihan. Mereka tidak punya empati, yang mereka pikirkan kebudayaan, istiadat, hal-hal yang tambahan yang di luar firman Tuhan even. Nah saudara, itu dibilang jahat. Adulterous, mereka berzina secara rohani. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka yang tadinya menyembah Tuhan, tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka menyembah yang lain. Diri mereka sendiri, aturan mereka sendiri, apapun itu saudara. Terjadi perzinahan rohani. Mereka ini jahat dan berzina secara rohani. Mereka tidak setia. Makanya yang tadi di Galatia 5, hati-hati. Hei, kamu sudah lakukan yang benar. Jangan menyimpang. Kata Paulus, saudara, itu yang kata Yesus. Oke, ini valid, ini statementnya. Tetapi luar biasanya, ini sebelum masuk ya, kalau saya jadi Tuhan Yesus, sudah saya kirim api dari surga, saudara. Karena saya tahu kamu jahat dan kamu itu betul-betul nyobain saya. Tapi enggak loh, Yesus bilang begini. Tetapi kepada mereka, dia masih kasih tanda lagi satu, saudara. Tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudara tahu tanda Nabi Yunus? Tanda Nabi Yunus adalah tanda di mana Injil diberitakan. Karena tanda Nabi Yunus itu adalah ketika Nabi Yunus itu masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari, itu melambangkan penebusan dosa oleh Yesus Kristus, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, saudara. Itulah tanda Nabi Yunus. Artinya apa? Hey guys, sebetulnya saya datang itu untuk menyelamatkan kamu dan mengasihi kamu. Dan dia pergi, saudara. Gak lebih gak kurang. Itu yang dia mau sampaikan. Dia mengasihi mereka. Dia gak peduli kamu tuh jahat, kamu evil, kamu apa. Tapi saya katakan sama kamu, saya datang itu sebetulnya saya untuk mengasihi kamu, menyelamatkan kamu. Dan itu yang saya kasih sama kamu. Masih dikasih tanda, saudara. Masih diinjili juga. Luar biasa. Itu Tuhan kita. Saudara, itulah tanda terbesar sebetulnya yang Tuhan berikan kepada kita. Dan makanya untuk kata saat ini saudara, zaman apa saat ini saudara dengan kita? Kalau zaman itu di mana Tuhan berinkarnasi turun ke bumi melawat umatnya. Zaman sekarang apa saudara? Zaman anugerah. Ini yang kita harus lihat. Di mana Roh Kudus itu ada di setiap saudara yang percaya. Di mana Roh Kudus itu berkuasa memimpin kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Saudara harus tahu, inilah tandanya. Inilah zaman ini saudara. Itu yang perlu saudara tahu, mengerti dan resapi bahwa ingat Roh Kudus ada kepada kita. Yesus sudah naik ke surga. Inilah tandanya. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Inilah zaman itu saudara. Zaman anugerah. John Stott mengatakan gereja yang gagal membaca tanda-tanda zaman bukan gereja yang bodoh. Melainkan gereja yang sibuk membangun agendanya sendiri. Kewaspadaan rohani mensyaratkan ketenangan, keterbukaan terhadap pimpinan roh. Bukan ketergesaan memenuhi ekspektasi budaya. Kita tidak sibuk dengan apa kata orang. Apa yang cocok pada hari ini. Tapi bagaimana kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi saya katakan, kalau dengar kata gereja itu artinya saudara dan saya. Amin. Jadi mari kita dipimpin oleh Roh. Mari kita hidup oleh firman. Jangan sampai kita tersesat. Jangan sampai kita terbawa oleh kesesatan rohani. Farisi sekali lagi dan Saduki meminta Yesus tunduk pada agenda mereka. Tapi Yesus tidak. Yesus tunduk pada pimpinan roh. Dia datang, aku melaksanakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Dia lakukan itu saudara. Dan kemudian waspada yang kedua adalah waspada terhadap pengajaran yang menyesatkan. Ini poin yang berikutnya. Dari ayat yang sama, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Seperti diterangkan di awal saudara, ragi itu ajaran yang menyesatkan itu jarang hadir dalam bentuk yang kasar gitu. Itu bentuknya itu halus ya, tidak terang-terangan saudara.
itu sesuatu yang menyusup pelan, satu frasa, satu kata-kata yang melenceng, satu penekanan yang tidak seimbang, ataupun satu kebenaran yang dipisahkan daripada kebenaran lainnya. Nah, seperti yang kita baca tadi, ada ragi Farisi dan ada ragi Saduki. Ada dua jenis ragi yang berbahaya. Ragi Farisi itu adalah legalisme. Kita masuk kepada apa itu ragi Farisi, saudara. Ya, legalisme berkedok kesalehan. Apa itu maksudnya? Penambahan yang tidak perlu, saudara. Iman plus ini, iman plus itu. Melakukan ini. Tadi kalau yang di Galatia, melakukan sunat. Contohnya. Tidak cukup percaya dengan Yesus saja. Tidak cukup bertobat dan percaya Yesus dan menjadi mengikuti dia. Tidak cukup untuk firman-Nya. Tetapi harus lakukan ini, lakukan itu. Saudara, betul, saudara akan banyak melakukan di dalam jemaat Tuhan. Saudara akan aktif, saudara akan melakukan pertemuan doa ini, pertemuan doa itu. Tapi bukan berarti itu yang nomor satunya. Artinya bukan berarti melakukannya, saudara, itu yang menjadi pembenaran kita. Bukan berapa kali saudara aktif di gereja, sehingga itu menjadi, oh saya lebih baik. No, tapi iman kita. Dan ketika kita beriman kepada Kristus, kita melakukannya. Karena kasih kita kepada dia. Amin, saudara. Karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Dikatakan mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Penampilan rohani, saudara. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Jadi berkedok kepada apa yang dilihat orang. Apa yang penampilan yang di luar. Ya, pertemuan doanya penting, saudara. Tetapi jangan sampai kita pertemuan doa untuk supaya kita terlihat baik. Kita melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita percaya bahwa orang benar itu berdoa karena dia percaya ada Tuhan yang hidup. Tuhan yang menjawab doa. Amin. Manifestasinya penampilan rohani. Ya, saudara, itu kepatuhan terhadap program. Sudah ditulis di situ. Nah, saudara, contoh kita sebagai pastors pengen semuanya kita hadir, jemaat hadir, ruangan ini penuh. Tetapi bukan karena itu, saudara. Kalau saudara tidak datang bukan berarti kita langsung, wah kamu gak setia, kamu gak komitmen. Enggak, justru malah ketika saudara tidak datang kita tanya, ada yang perlu didoakan? Halo, make sure bahwa saudara baik-baik saja. Halo, amin. Saudara, kita tidak melihat kepada itu. Ya, kita terus melihat bagaimana Tuhan itu ditinggikan, Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana ragi Farisi. Yang kedua, ragi Saduki. Ragi Saduki ini adalah rasionalisme. Mereka ini adalah kelompok religius politik. Jadi mereka itu politician, saudara. Dan mereka banyak kompromi pada waktu itu dengan Helenisme, dengan Romawi. Mereka mengurangi banyak hal sehingga mereka dapat diterima dengan baik. Kalau sekarang ini kita mengurangi banyak kebenaran firman Tuhan supaya tampak ngeblend, tampak cocok dengan dunia ini, saudara. Inilah ragi Saduki, kompromi. Ujungnya mengurangi kebenaran. Saudara, firman Tuhan Alkitab ini semuanya itu adalah kebenaran, saudara. Contoh mereka, teologi liberal, mereka hanya percaya misalnya. Ya, ini yang banyak ada yang di luar sana, hanya yang bertuliskan merah saja. Hanya kata-kata Yesus saja, itulah firman Tuhan. Enggak, saudara. Semuanya ini firman Tuhan. Ini sebuah kesatuan yang utuh. Dan ini ada otoritatifnya. Ini ada kuasanya. Ini bukan sekedar hanya tulisan, tetapi ini adalah firman Tuhan. Amin. Saudara, itu yang menjadi poin daripada ragi Farisi, ragi Saduki. Hati-hati dengan apa yang sesat, saudara. R.C. Sproul mengatakan ketika, ini ragi Saduki, saudara. Ketika Allah tidak lagi yang maha kuasa dan dahsyat, ia dengan mudah berubah menjadi Allah yang bisa kita atur. Itulah ragi Saduki. Kita yang atur Allah, kita yang nyocokin. Yang ini kurang pas sekarang, enggak berlaku lagi. Yang ini yang pas. Saudara tidak bisa mengurangi semuanya. Saudara ambil semuanya. Ketika
hampir benar, ya salah saudara. Amin. Kita nggak perlu dengan hampir benar. Kita tidak bisa dengan 99%. Kita perlu 100% kebenaran. Yang ketiga, waspada. Nah ini positif saudara. Ini caranya. Waspada dengan mengingat karya Tuhan. Ambil dari ayat 8 sampai dengan 10. Dikatakan Matius 16 ayat 8 sampai dengan 9. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu mempercakapkan soal yang tidak ada roti? Waktu itu mereka dikatakan, hey kamu harus waspada terhadap ragi Saduki, Farisi. Mereka pikir karena mereka tidak punya roti. Hai orang-orang yang kurang percaya, apakah kamu belum mengerti? Tidakkah kamu ingat akan 5 roti untuk 5.000 orang dan berapa bakul lebih kamu kumpulkan? Yesus katakan seperti itu. Dia ingat loh, kamu harus ingat saudara. Mereka salah menanggapi, tetapi Yesus menanggapinya dengan ingat apa yang sudah aku lakukan. Dan apa yang sudah kamu terima. Yang terbesar itu adalah keselamatan saudara. Tetapi di dalam perjalanannya Yesus juga menyatakan bahwa banyak hal yang kamu dapatkan. Banyak hal bukti kesetiaan aku di dalam kehidupanmu. Itu kata Tuhan kepada kita semua. Saudara perlu mengingat milestone. Hal-hal yang baik yang Tuhan tampilkan, yang Tuhan tunjukkan bagaimana dia hidup, bagaimana dia berkuasa, bagaimana dia menyelamatkan saudara dari situasi-situasi yang tidak mungkin. Saudara begitu banyak hal. Ya buat saya pribadi, saudara banyak hal yang Tuhan ingatkan kepada saya. Waktu saya mempersiapkan ini paling tidak ada 4 waktu saya bertobat. Itu ada suatu anugerah yang terbesar. Bagaimana saya dapat memiliki anak setelah pernikahan 10 tahun, Tuhan memberikan. Bagaimana saya lepas dari situasi di gempa Palu. Kemudian bagaimana kita semua saudara ingat kebaikan Tuhan. Kita mengembara dan kemudian kita bisa kembali ke tempat ini saudara. Itu bukti kesetiaan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara. Mari kita ingat kebaikan Tuhan bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Tepat pada waktunya, always on time. Nah saudara, mari kita lihat. Yesus mengingat suruh memerintahkan kita untuk mengingat contoh perjamuan kudus yang kita lakukan. Ya, perjamuan kudus berfungsi sebagai ingatan aktif untuk apa? Memperbarui iman kita. Ingat, peringatilah ini bahwa aku sudah mengasihi engkau, menyelamatkan engkau, mati buat engkau. Darahku, dagingku, semuanya itu terjadi supaya engkau dapat selamat. Dan paling lebih lagi, Tuhan mengasihi kita. Amin saudara. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Craig Kinner mengatakan bahwa orang yang lupa perbuatan Allah di masa lalu akan selalu cemas tentang masa depan. Kewaspadaan sejati itu bukan produk dari rasa takut saudara atau paranoia. Ia adalah buah dari pengenalan yang dalam akan Allah melalui firman-Nya. Saudara, jemaat yang hidup dalam keintiman dengan Tuhan itu akan dengan sendirinya memiliki kepekaan rohani. Jadi peka, intim dengan mengenal Tuhan dengan dalam saudara. Saudara, kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Saudara bisa bagaimana kita dapat berjalan bersama Tuhan dalam anugerah-Nya. Nah saudara, kalau kita mendengar suara Tuhan, itu bisa melalui firman Tuhan dengan apa Alkitab yang kita baca. Tapi harus firman Tuhan, kebenaran, semua prinsipnya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, prinsipnya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara bisa dengan membaca firman, saudara bisa mendengar daripada saudara-saudara seiman, saudara bisa mendengar dari gembala saudara, semuanya hal-hal yang sesuai dengan apa saudara? Firman Tuhan. Karena kita perlu mempelajari firman Tuhan saudara, supaya kita tahu apa yang benar. Saya selalu menggunakan prinsip uang palsu dan uang asli saudara. Karena memang ternyata untuk menghindari menerima uang palsu, menghindari hal itu kita perlu tahu uang asli. Dipegang, diterawang, dilihat saudara. Oke. Bukan sibuk mencari yang mana yang palsu. No. Kalau saudara tahu uang asli itu yang mana, saudara gak akan
tertipu dengan yang palsu. Kita tidak sibuk kita bukan error buster ya, mencari kesesatan, ngecek kesesatan, bukan saudara. Ya, even Tuhan Yesus bukan ghostbuster yang mencari mana-mana yang harus diusir. No, Tuhan Yesus berjalan, ketemu, hajar, ketemu, usir. Betul, tapi dia tidak mencari itu saudara. Dia berjalan sesuai dengan tuntunan roh. Kita berjalan seperti tuntunan roh sesuai dengan kebenaran firman di dalam kehidupan kita. Amin. John Stott mengatakan gereja yang paling waspada bukan yang paling curiga, melainkan yang paling dalam mengenal Allah. Kita tidak menjadi orang yang curiga, tapi kita dalam dengan Allah. Dan yang terakhir saudara, Kolose 3 ayat 12. Dikatakan di sana bahwa kita baca sama-sama 3, 2, 1. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa saudara? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ketika kita memakai apa yang tertulis di sini, saudara rendah hati, saudara ketika ada sesuatu yang salah, saudara gampang bertobat saudara. Kita jadi sehat kembali. Ini yang namanya sehat. Apa yang namanya sehat sebagai orang percaya, apa yang ditulis di Kolose 3:12, kenakanlah itu, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Buat kita sendiri, kita menguji dengan kerendahan hati. Ketika kita menyimpang, bertobat, kita benar lagi saudara. Kemudian, ketika kita bagaimana dengan melihat saudara kita yang bersalah, bagaimana melihat saudara kita yang sesat saudara, yang mengalami hal yang tidak baik. Dengan kesabaran, dengan kerendahan hati, kita menegur, kita menasihati. Saudara, itu membuat semuanya berjalan dengan baik. Mereka mengenakan juga kerendahan hati juga. Jadi semuanya berjalan dengan baik saudara. Sistem itu berjalan. Belief system, bagaimana gereja ini memulihkan orang-orang yang datang, orang-orang yang ada di tempat ini. Kita semua masih terus diproses. Amin saudara. Kita perlu semua terus bertumbuh di dalam Tuhan. Itu kita, itu saudara rohani. Bagaimana dengan yang di luar sana, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Saya 2 minggu lalu, seorang jemaat yang memiliki pekerjaan tambahan sebagai driver taksi online saudara. Dia cerita sama saya, Pak, banyak orang ya, dan kemudian paling enggak ada 2 orang, wanita Pak, datang tuh baru masuk pintu, udah nangis. Belum apa-apa udah nangis. Yang lain lagi Pak, baru datang kemudian ngobrol kita. Biasa standar supir driver dia harus ngobrol. Gitu ya, harus ngobrol, harus ramah lah. Ngobrol, terbuka, bagaimana keluarganya, bagaimana ini, dan akhirnya minta didoakan, bertobat saudara. Bayangan. Itu kenapa? Belas kasihan saudara. Kalau Farisi, gue ngapain, gak ada urusan, bukan gereja gue. Ya kan? Ngapain capek-capek? Udah untung rugi saudara. Farisi itu seperti itu. Saudara melihat ada untungnya gak buat saya? Ada ininya gak buat saya? Itu semua peraturan. Ini gak? Udah ini belum? Dia ngapain? Dia jangan-jangan begini? Enggak. Belas kasihan. Kalau enggak ada urusan. Saya gak ngelayani juga oke. Tapi dia mengambil langkah berikutnya. Yaitu mendoakan. Yaitu membagikan kebenaran. Saya lihat ini sebagai sebuah contoh. Belas kasihan saudara. Mari kita memakai apa saudara di sini katakan? Memakai kenakanlah belas kasihan, apa saudara? Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur untuk hari ini. Sungguh Engkau menyatakan kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran ini Tuhan mengingatkan kami, membuka mata kami. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah firman-Mu itu menjadi dasar dari kehidupan kami. Dan biarlah seperti kala firman-Mu katakan di dalam Kolose, mengenakan, biar kami selalu mengenakan Tuhan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tuhan, aku berdoa buat kami semua. Kami terus bertumbuh di dalam gereja-Mu Tuhan. Biar setiap orang yang mendengar firman ini, mari Roh Kudus, Engkau berbicara kepada masing-masing.
Biar kami terus dapat bertumbuh Tuhan. Biar kami memiliki hati yang rendah hati, hati yang terbuka, hati yang lembut untuk kami dapat berubah. Ketika ada kesalahan, ketika bahkan ada dosa, biar kami merendahkan hati kami di hadapan Engkau dan mau berubah dan bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Saudara, ketika dalam firman yang disampaikan ada hal yang Tuhan inginkan saudara lepaskan saudara. Rendahkan hati kita, lembutkan hati kita. Engkau percaya Tuhan, engkau manusia baru. Engkau tinggal kenakan itu. Paulus katakan kenakan itu. Kerendahan hati, kelemah lembutan, kemurahan, belas kasihan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Umat-Mu dibangun Tuhan. Biarlah umat-Mu sendiri Bapa yang berdiri di atas kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Kami berdoa. Semua yang sudah mendengar Tuhan dan percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. God bless.